Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh mohon maaf mengganggu waktu teteh. Di sini saya bersama teman saya dari kelompok 4 tugas PJBL PAI dengan tema ekonomi dan teknologi ingin mewawancara teteh sebagai yang lolos di PPKM pendanaan Lipsos Universitas Siliwangi. Sebelumnya boleh untuk memperkenalkan diri teteh, saya Senia Rahmawati dari angkatan 2025. Boleh teteh untuk perkenalkan diri terlebih dahulu, teteh. Oke. Baik, perkenalkan saya Resna Nurmela. Baik, perkenalkan juga saya Desi Rahmawati. Perkenalkan saya Suci Stefani. Oke, baik, perkenalkan saya Siti Rahma Kurnia. Kami dari angkatan 2023. Betul? Ya, betul. Jadi sekarang kami itu sedang menjalankan usaha Nutribloom Cookies, usaha cookies. Gitu. Apa yang mendorong teteh Yang pertama motivasi sih, kemudian juga dari rekan-rekan juga kami menginginkan gitu memanfaatkan waktu luang untuk menjalankan usaha seperti itu. Ya, kebetulan di kampus Universitas Siliwangi itu ada kegiatan workshop mengenai kewirausahaan, kemudian juga ada program dari UPA PPKM, ada Lipsos dan juga ada program klasik seperti itu. Jadi itu yang mendorong kami untuk membuka dan juga membangun usaha Nutribloom Cookies. si teteh apakah sebelumnya emang udah pernah berwirausaha atau faktor-faktor apa gitu yang bisa teteh sekarang menjadi berwirausaha di Oke, untuk sebelumnya kalau dari saya belum pernah ya, dari rekan-rekan? Belum sama. Jadi memang kami itu baru menjalankan usaha dan karena mungkin berada di lingkungan yang tepat juga gitu. Jadi itu sih yang mendorong kami menjalankan usaha gitu, seperti itu. Apakah ada tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi teteh untuk berwirausaha? Apakah ada tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi teteh untuk berwirausaha? Kalau itu bakal dijawab. Baik, untuk tokohnya itu adanya konten kreator ya, yang mana kalian juga bisa share gitu ya di TikTok, yang mana namanya itu Alika, yang mana itu adalah penjual cookies gitu ya yang terkenal di TikTok yang saya kenal gitu, yang mana variannya itu banyak dan juga katanya enak juga cookiesnya, sehingga cookies itu bisa viral di media sosial seperti itu. Tetapi kami menambahkan inovasi baru gitu ya di bahan cookies tersebut, yang mana di bahan tepungnya ditambahkan daun kelor, terus juga ada bunga telang dan juga ada tepung pisang kepok gitu di dalamnya, seperti itu. Ya baik, untuk faktor pendukung mungkin ya keberhasilan semua yang disebutkan seperti tadi, modal, kreativitas dan juga dukungan kampus itu memang sangat berpengaruh gitu ya, apalagi untuk modal. Ya tentu misal ibaratnya kalau misalnya tidak ada modal ya tentu mungkin usaha itu kan agak cukup susah juga untuk dijalankan di awal gitu. Terus lalu
ada kreativitas. Nah di era sekarang gitu ya memang banyak sekali usaha, namun tentu dari kita tuh harus punya ide yang inovatif, ini ya, ide yang kreatif juga supaya produk yang kita hasilkan, jasa yang kita berikan itu kepada orang-orang itu diminati dan menjawab daripada kebutuhan masyarakat seperti itu. Terus untuk pendukung dari universitas ya tentu tadi mungkinnya di adanya program workshop yang bisa kita ikuti dan juga adanya pendanaan seperti itu. Oke, baik, izin menjawab mungkin ya dari kami sendiri pun walaupun kami juga ikutan hima dan sebagainya, kami kayak telah merancang sendiri lah istilahnya memanage waktu, bisa dari masing-masingnya pun dari kami alhamdulillah untuk saat ini gitu sampai saat ini dapat mengelola waktu dengan baik kayak gitu. Bisa juga kayak kita tuh membuat daripada jadwal-jadwal yang tersendiri gitu. Jadi kayak udah ada terstruktur daripada jadwalnya dan sebagainya agar kita tuh bisa memaksimalkan gitu daripada masing-masingnya. Jadi bisa menyisipkanlah waktu sedikitnya untuk kita membuat cookies dan sebagainya. Kata di selang-selang kayak waktu kita misalkan pulang dari acara himpunan dan sebagainya, kayak kita tuh bisa menyempatkan lah untuk setidaknya buat cookies gitu, seperti itu. Seberapa penting inovasi dan kreativitas dalam membangun usaha PPKM? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tadi itu inovasi dan juga kreatif gitu ya, itu memang sangat penting ya, apalagi misal di tengah lingkungan di Tasikku kan banyak sekali UKM ya yang memang berfokus pada produk-produk, apalagi sangat dekat dengan makanan mungkin ya. Dan di kita mungkin harus memiliki inovasi dan juga kreatif yang berbeda gitu daripada yang sudah ada supaya lebih banyak menarik minat daripada konsumen seperti itu. Lalu apakah dukungan dari pihak universitas seperti pelatihan, inkubator bisnis atau lomba kewirausahaan membantu keberhasilan usaha? Oke, baik, betul ya. Jadi memang Universitas Lewang itu tuh memang mendukung wirausaha kami karena terjalannya dan juga dijalankannya wirausaha kami itu memang dukungan dari UPA PPKM kewirausahaan dari Universitas Siliwangi itu tersendiri gitu. Tadi sudah disebutkan gitu ya bahwa kami tuh lolos pendanaan Lipsos, dan di pendanaan Lipsos itu kami diberikan dana untuk membangun wirausaha seperti itu. Mungkin untuk tantangan tersendiri itu pasti yang tadi ya, inovatif tadi, dimana bagaimana kami bisa mempromosikan cookiesnya, kemudian juga membuat cookiesnya itu bisa menarik minat konsumen gitu, sehingga dalam menjalankan wirausaha pun kami bisa mendapatkan laba yang kami inginkan gitu ya. Diulang, maaf. Baik, terima kasih untuk nilai-nilai apa mungkin yang mencerminkan supaya itunya tuh bertanggung jawab, terus kemandirian juga nilai sosial. Tentu ya dari mulai mungkin di sosialnya sendiri, di kami pun ibaratnya produknya itu kan berfokus pada makanan gitu ya, cookies. Nah di mana tapi kan secara ininya cookies biasanya tuh lebih tinggi gula gitu ya. Nah kami tuh mengurangi gula dengan penggunaan stevia dan juga adanya komponen tambahan seperti tadi daun kelor, terus juga bunga telang, terus bubuk
daun pisang kepok. Nah itu juga menjadi nilai sosial gitu supaya konsumen yang memakan ataupun membeli daripada produk kami itu tetap bisa ibaratnya tuh memakan cookies namun dengan manfaat kesehatan seperti itu. Baik, untuk harapannya mungkin seperti yang sebelumnya diketahui untuk di setiap periode Lipsos itu memang setahun sekali gitu ya, hanya ada setahun sekali. Nah harapannya mungkin bisa dalam 1 tahun itu 2 kali atau 3 kali diadakan, dan untuk pendanaannya pun kalau kemarin kan dibatasi hanya 20 kelompok ya, nah mungkin bisa menjadi 25 kelompok seperti itu supaya lebih banyak mahasiswa yang terwadahi untuk bisa menyalurkan semangat berwirausahanya. Mau diulangi ya? Menurut Teteh, bagaimana cara meningkatkan keberhasilan wirausaha mahasiswa agar dapat berkelanjutan dan berdaya saing? Oke, mungkin dari kami tuh mempromosikannya melewati sosial media gitu ya, karena kami pun harus adaptif terhadap teknologi yang memang sudah berkembang sekarang gitu. Medianya baik melalui Instagram, kemudian juga WhatsApp dan juga saluran lainnya memang pastinya mendukung kami untuk mempromosikan cookies kami sehingga cookies kami pun bisa bersaing dengan UMKM yang ada seperti itu. Selanjutnya Teteh, bagaimana inovasi dari kewirausahaan Teteh dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran Islam? Ya mungkin pertama kami tuh menerapkan nilai-nilai jujur gitu ya, dimana kami pun dalam proses pembuatannya, baik itu pembuatan cookiesnya mulai dari gram-gramnya itu kami menyamaratakan semua produknya gitu ya, tidak kurang dan juga tidak lebih. Kemudian responsibility gitu ya, kami pun sangat terbuka terhadap saran-saran dan masukan dari konsumen itu, sehingga itu pun yang menjadi wirausaha kami tetap berjalan gitu ya, dan juga terus tumbuh ke depannya seperti itu. Seberapa penting inovasi dan kreativitas dalam membangun usaha Teteh? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tadi itu inovasi dan juga kreatif gitu ya, itu memang sangat penting ya, apalagi misal di tengah lingkungan di Tasik itu kan banyak sekali UKM ya yang memang berfokus pada produk-produk, dan apalagi sangat dekat dengan makanan mungkin ya, dan di kita mungkin harus memiliki inovasi dan juga kreatif yang berbeda gitu daripada yang sudah ada supaya lebih banyak menarik minat daripada konsumen seperti itu. Apakah dukungan dari pihak universitas seperti pelatihan, inkubator bisnis, atau lomba kewirausahaan membantu keberhasilan? Oke, baik, betul ya. Jadi memang Universitas Lawang itu tuh memang mendukung wirausaha kami karena terjalannya dan juga dijalankannya wirausaha kami itu memang dukungan dari upaya PKM kewirausahaan dari Universitas Siliwangi itu tersendiri gitu. Tadi sudah disebutkan gitu ya bahwa kami tuh lolos pendanaan Lipsos, dan di pendanaan Lipsos itu kami diberikan dana untuk membangun wirausaha seperti itu. Mungkin untuk tantangan tersendiri itu pasti yang tadi ya, inovatif tadi, dimana bagaimana kami bisa mempromosikan cookiesnya, kemudian juga membuat cookiesnya itu bisa menarik minat konsumen gitu, sehingga dalam menjalankan wirausaha pun kami
sih untuk nilai-nilai apa mungkin yang mencerminkan supaya itunya tuh bertanggung jawab, terus kemandirian juga nilai sosial. Tentu ya dari mulai mungkin di sosialnya sendiri, di kami pun ibaratnya produknya itu kan berfokus pada makanan gitu ya, cookies. Nah dimana tapi kan secara ininya cookies biasanya tuh lebih tinggi gula gitu ya. Nah kami tuh mengurangi gula dengan penggunaan stevia dan juga adanya komponen tambahan seperti tadi daun kelor, terus juga bunga telang, terus bubuk daun pisang kepok. Nah itu juga menjadi nilai sosial gitu supaya konsumen yang memakan ataupun membeli daripada produk kami itu tetap bisa ibaratnya tuh memakan cookies namun dengan manfaat kesehatan seperti itu. Baik, untuk harapannya mungkin seperti yang sebelumnya ya diketahui untuk di setiap periode Lipsos itu memang setahun sekali gitu ya, hanya ada setahun sekali. Nah harapannya mungkin bisa dalam 1 tahun itu 2 kali atau 3 kali diadakan, dan untuk pendanaannya pun kalau kemarin kan dibatasi hanya 20 kelompok ya, nah mungkin bisa menjadi 25 kelompok seperti itu supaya lebih banyak mahasiswa yang terwadahi untuk bisa menyalurkan semangat berwirausahanya. Mau diulangi ya? Menurut Teteh, bagaimana cara meningkatkan keberhasilan wirausaha mahasiswa agar dapat berkelanjutan dan berdaya saing? Oke, mungkin dari kami tuh mempromosikannya melewati sosial media gitu ya, karena kami pun harus adaptif terhadap teknologi yang memang sudah berkembang sekarang gitu. Medianya baik melalui Instagram, kemudian juga WhatsApp dan juga saluran lainnya memang pastinya mendukung kami untuk mempromosikan cookies kami, sehingga cookies kami pun bisa bersaing dengan UMKM yang